Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Messi, Bu. Iya. Iya, silakan masuk, Nak. Silakan Mbak Bulan, duduknya di mana aja. Ya, permisi ya, Bu. Iya. Gimana duduknya Bulan, sudah nyaman? Sebentar ya, Ibu. Iya. Sudah, Ibu, sudah nyaman. Syukurlah kalau gitu. Barusan di sini naik apa? Saya naik sepeda sendiri, Ibu. Sambil mau berangkat kuliah ini, Ibu. Wah, berangkat kuliah. Iya. Jam berapa? Sebenarnya sih jam 10, Bu, kuliahnya. Oh, jam 10. Iya. Ini masih jam 8.30, ini setengah 9. Semangat banget Bulan, pasti ada sesuatu nih ya. Ya, Ibu bisa aja. Sebenarnya saya kesini mau konseling sama Ibu. Oh, mau konseling. Boleh nak kalau kamu mau konseling. Sebelum mau konseling, apakah Mbak Bulan masih ingat tentang asas-asas konseling? Kalau nggak salah itu 3 bulan yang kemarin itu Mbak Bulan pernah kesini ya konseling. Apa masih Iya, ingat? Iya, masih ingat, Ibu. Oh ya, masih ingat. Coba boleh dijelaskan? Yang saya ingat ya, Bu, setiap menceritakan permasalahan apapun itu akan dijamin kerahasiaannya. Terus keterbukaan lagi, Bu. Jadi saya bebas untuk menceritakan apa saja dan menceritakan semuanya permasalahannya saya untuk sesi kelancaran konseling ini. Itu seingatnya saya sih, Bu. Benar banget Mbak Bulan. Jadi asas-asas konseling ini guru BK atau psikolog yang lainnya harus patuhi tentang asas-asas konselingnya yang sudah dibuat. Yang pertama nih, benar yang kata Mbak Bulan tentang namanya kerahasiaan. Jadi data-datanya Mbak Bulan di sini akan terjamin rahasianya. Kecuali nih ya, Mbak Bulan minta untuk ke Ibu untuk memberitahunya. Itu beda lagi konsep. Yang kedua adalah keterbukaan. Jadi Mbak Bulan ini harus terbuka dengan Ibu untuk menceritakan semua masalahnya. Tujuannya kenapa? Tujuannya agar Mbak Bulan sendiri bisa dapat teratasi dengan merasa konseling ini akan lebih lancar lagi. Yang ketiga sendiri itu namanya kesukarelaan. Jadi Mbak Bulan kesini sukarela datang ke sini tanpa ada paksaan orang lain ya. Iya, Ibu. Nah, jadi Mbak Bulan harus tahu nih, Ibu ini hanya sebagai fasilitator saja. Mbak Bulan sendiri yang harus menentukan permasalahannya Mbak Bulan. Mbak Bulan harus menentukan solusinya Mbak Bulan sendiri. Di sini Ibu hanya sebagai fasilitator saja untuk membantu Mbak Bulan. Kalau boleh tahu Mbak Bulan, berapa lama Mbak Bulan ingin mau konseling sama Ibu? Saya kira 30 sampai 40 menitan ya, Bu. 45 menitan ya, Bu. Oh, boleh banget nak. Ya kita berarti kita sepakati ya 40 dulu sampai 45 menit ya. Sekarang Mbak Bulan boleh diceritakan apa yang bisa Mbak Bulan datang ke sini menemui Ibu. Sebenarnya gini, Bu, saya datang ke sini, saya punya masalah dengan mantan saya, Bu. Saya baru putus sama pacar saya. Ibu mengerti perasaannya Mbak Bulan sekarang. Kalau boleh tahu, apa yang Mbak Bulan alami? Saya sebenarnya udah lama banget, Bu, pacaran. Terus ulang lagi. Sebenarnya, Bu, saya udah pacaran udah 3 tahunan yang lalu, Bu. Baru putus sekarang ini, Bu. Kapan putusnya, Nak? Baru kemarin sih, Bu. Tapi saya semenjak putus sama pacar saya, hidup saya terasa hampa, Bu.
Apa yang Mbak Bulan rasakan? Saya merasa kecewa banget sama pacar saya. Dia selalu tidak menepati janjinya, Bu. Padahal omongannya itu ya, Bu. Sampai percaya banget saya, Bu. Ternyata mengecewakan juga. Jadi Mbak Bulan merasakan sakit hati ya dengan mantannya Mbak Bulan ya? Iya, Bu. Kalau boleh tahu nih, kan Mbak Bulan barusan bilang sakit hati. Mbak boleh tahu maksudnya Mbak Bulan apa dari sakit hati itu? Nah, jadi gini, Bu. Saya tuh ya sakit hati karena pacar saya itu suka selingkuh. Udah beberapa kali, Bu, selingkuh, udah ketahuan sama saya. Tapi saya udah maafin terus-terusan, Bu. Dan sekarang saya bingung, Bu, dengan mantan saya itu ngajak balikan sama saya, Bu. Tapi saya sudah gak mau lagi. Saya itu, Bu, yang saya bingungkan. Saya gak mau lagi, Bu, sama mantan saya. Jadi begitu ya. Kalau boleh tahu nih Mbak Bulan, apa harapannya Mbak Bulan untuk sesi konseling ini? Saya berharapnya sih, Bu, untuk menemukan solusinya. Karena kan saya bingung, Bu. Saya bingung untuk apa mau di titik yang kayak dulu lagi gitu. Karena ya, Bu, kalau saya balikan sama mantan saya, pastinya dia akan mengulang lagi masalah saya seperti ini, Bu. Saya sudah cukup sudah cukup saat ini, cukup sekarang aja, Bu, yang disakiti dan dikecewakan. Seperti itu. Iya, Bu. Tapi kalau untuk pertemanan masih aman berarti ya? Nah, jadi itu, Bu, semenjak saya putus sama pacar saya tidak jarang banget berkomunikasi sama teman-teman saya, khususnya sama teman-teman laki-laki, Bu. Karena itu ya, saya merasa semua teman cowok saya itu, Bu, sama seperti mantan saya, hanya bisa menyakiti dan mengecewakan. Ibu mengerti perasaannya Mbak Bulan sekarang. Barusan Mbak Bulan bilangnya laki-laki sama saja ya? Betul, Ibu. Kalau boleh tahu alasannya kenapa Mbak Bulan berpikir kalau semuanya laki-laki semuanya sama saja seperti namanya Mbak Bulan? Iyalah, Bu, saya berpikiran kalau semuanya laki-laki itu sama-sama mengecewakan, janjinya tidak ditepati, cuman bisanya membohongi saja, Bu. Saya berpikiran seperti itu, Bu, pada semua laki-laki. Seperti itu. Iya. Sampai sekarang saya tidak punya teman, Bu. Bukan tidak punya teman, saya ya, Bu, yang mau berkomunikasi sama teman-teman saya itu kayak gimana gitu, Bu. Saya tidak seperti dulu lagi, Bu. Apa yang gimana perasaannya Mbak Bulan barusan itu? Kok bisa bilangnya perasaannya udah beda? Ya berbeda, Bu. Saya takut dikecewain lagi karena saya berpikiran itu ya semuanya itu sama saja. Oh, maksudnya Mbak Bulan sama saja seperti dengan teman-temannya Mbak Bulan? Oh, bukan, Ibu. Saya ya berpikiran bahwa teman-teman saya itu sama saja seperti mantan saya, hanya bisa menyakiti dan mengecewakan. Seperti itu. Ibu paham sekali perasaan Mbak Bulan. Jadi tujuannya Mbak Bulan untuk datang ke sini harapannya apa untuk konseling ini? Harapannya ya, Bu, saya ingin berkomunikasi lagi sama teman-teman saya. Terus kan saya sudah berpikiran ya, Bu, sama teman-teman saya bahwa dia sama saja, sebenarnya kan enggak ya, Bu. Tapi saya masih merasa kalau teman-teman cowok itu sama saja sih, Bu, gak ada yang membedakan. Jadi sesi konseling ini Mbak Bulan harapannya mau bisa diatasi ya? Iya, Ibu. Mbak Bulan bisa ngomong kalau Mbak Bulan pengen mau dibantu oleh Ibu, bilang. Harapannya saya, Ibu, saya datang ke sini berharapnya Ibu bisa membantu saya dalam pemecahan masalahnya saya sendiri, Bu.
Baiklah, kalau gitu saya izin ya Mbak Bulan untuk membantu Mbak Bulan untuk menyelesaikan masalah. Jadi di sini Mbak Bulan merasakan nih yang Ibu dengar bahwa Mbak Bulan ini lagi bermasalah dengan mantannya Mbak Bulan. Mantannya Mbak Bulan bilangnya mau pengen balikan karena Mbak Bulan udah terlanjur kecewa sama mantannya Mbak Bulan. Dan Mbak Bulan juga permasalahannya dengan teman-temannya Mbak Bulan, juga Mbak Bulan masih gak bisa membuka hati lagi nih ya dengan temannya Mbak Bulan. Jadi Mbak Bulan berpikir semua laki-laki itu sama saja seperti mantannya Mbak Bulan ya. Oke, sepertinya Mbak Bulan ini membutuhkan teknik restruktur. Sepertinya Mbak Bulan menggunakan teknik restrukturing tentang kognitif. Apakah Mbak Bulan pernah dengar? Restrukturing kognitif, Bu. Sepertinya saya baru dengar sekarang, Bu. Oh, baru dengar sekarang ya? Iya. Apa itu, Bu, kalau boleh tahu? Oh, Ibu jelasin ya sedikit ya. Sebenarnya restrukturing itu kognitif itu ya ya Mbak Bulan, bahwa Ibu membantu Mbak Bulan untuk berpikir positif, karena tampaknya Mbak Bulan ada di tahap barusan Ibu bilang itu, bahwa Mbak Bulan lagi berpikir bahwa laki-laki itu sama saja seperti mantannya Mbak Bulan, misalnya mengecewakan Mbak Bulan. Apakah Mbak Bulan mau untuk menggunakan teknik itu? Iya, Bu, saya mau, Bu. Boleh. Jadi sebelum Ibu pengen tahu nih ya Mbak Bulan, apakah Mbak Bulan berpikir bahwa laki-laki temannya Mbak Bulan sama mantannya Mbak Bulan apakah sama dengan karakternya maupun fisiknya? Apakah sama Mbak Bulan? Ya jelas berbeda lah, Ibu. Apa Karena bedanya? kalau mantan saya itu kan bisanya cuma menyakiti, hanya mengecewakan. Ya itu, Bu, yang membedakan. Kalau teman saya kan enggak, Ibu. Apa yang membedakan dari temannya Mbak Bulan? Ya itu, Bu, fisiknya aja sudah berbeda kan pastinya, Bu. Ya betul. Tapi temannya Mbak Bulan masih bersosialisasinya masih aman ya sama Mbak Bulan ya, yang tepat dulu itu ya? Iya kalau dulu, Bu, tapi sekarang semenjak saya putus sama pacar saya jarang banget berkomunikasi sama teman-teman saya. Oh, karena dengan masalah hidupnya Mbak Bulan ya? Iya, betul sekali, Bu. Paham sekali. Jadi Mbak Bulan harus berpikir bahwa mantannya Mbak Bulan sama teman-temannya Mbak Bulan beda banget nak. Karakternya aja beda, fisiknya aja beda. Jadi karakter sama mantannya Mbak Bulan beda banget dengan temannya Mbak Bulan, dan sebaliknya juga temannya Mbak Bulan beda banget dengan karakternya Mbak Bulan. Apakah Mbak Bulan siap untuk berteman lagi dengan teman-temannya Mbak Bulan? Apalagi kan Mbak Bulan bilang kalau temannya Mbak Bulan ini sukanya enak diajak ngomong, suka bercanda. Apakah Mbak Bulan mau siap untuk melakukan itu? Siap, Ibu. Saya mau berkomunikasi lagi sama teman-teman saya seperti dulu, bercanda bareng gitu, Bu. Dan mengerjakan tugas bareng. Maunya saya seperti itu, Ibu. Saya ingin kembali seperti yang dulu, Bu, sebelum saya mengenal mantan saya itu. Sepertinya Mbak Bulan ini udah di tahap pemikiran yang positif ya. Udah ada kemajuan untuk mau berubah lagi. Gimana perasaannya Mbak Bulan? Alhamdulillah, Ibu. Sekarang perasaan saya makin lega banget, Bu. Alhamdulillah kalau gitu. Ada yang mau ingin diceritain lagi? Sepertinya Mbak Bulan sudah di tahap sudah enak nih ya. Sebenarnya saya sudah lega, Bu. Sepertinya udah cukup, Ibu. Oh iya, syukurlah kalau begitu. Sepertinya udah mau masuk ini, Bu. Oh gitu ya? Iya. Oh iya, udah hampir mau jam 10 ya? Iya, Bu. Mau kuliah saya sih, Bu. Oh begitu ya, oke deh. Terima kasih banyak ya, Bu. Iya, jangan sungkan-sungkan ya untuk bercerita sama Ibu. Ibu akan selalu mendengarkan apa curhatan dari Mbak Bulan sendiri. Aduh, jadi kagum banget sama Ibu saya.
semua dosen apapun guru BK pasti akan melakukan itu untuk memberikan yang terbaik untuk Mbak Bulan sendiri ataupun lain. Iya Ibu, kalau boleh jujur ya saya sangat kagum banget karena ya setiap saya ada permasalahan, Ibu gak pernah membongkari permasalahannya saya Ibu. Terima kasih banyak ya Bu sudah pengertian banget sama saya. Alhamdulillah kalau Mbak Bulan merasakan gitu. Ibu turut senang sekali kalau Mbak Bulan udah merasakan lega dan pemikirannya Mbak Bulan udah enak berkonsultasi dengan Ibu tanpa rasa takut. Baik Ibu. Oh iya, katanya Mbak Bulan mau berangkat dulu ya? Iya Ibu. Jam 10 nih. Oh iya Ibu, saya mau pamit dulu ya Bu, mau masuk kuliah ini Oh ya. iya nak, silahkan. Terima kasih banyak Oh Ibu. iya nak. Hati-hati ya di jalan. Iya Bu. Hati-hati ya Mbak Bulan. Ya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.